Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kemanfaatan dalam menimpa atau dalam menimba ilmu pada hari ini. Mari kita baca doa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang materi masa Orde Baru ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang masa demokrasi terpimpin, bagaimana kalau demokrasi terpimpin itu seperti apa. Nah, ini Pak Farid hanya sekilas mengulas sedikit bahwa memang inti dari demokrasi masa terpimpin yakni semua kebijakan-kebijakan itu semuanya diperuntukkan oleh presiden. Jadi presiden mutlak mengatur segala pemerintahan. Sehingga berbagai macam kendala-kendala, termasuk ada pengkhianatan PKI, yang ada gerakan G30 PKI pada waktu itu, dan banyak permasalahan-permasalahan sehingga masa demokrasi terpimpin ini sudah selesai, diganti dengan masa Orde Baru yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Lahirnya Orde Baru anak-anak yakni pada Juni 1966, yakni MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan ketetapan nomor 9 MPRS 1966 untuk mengukuhkan kedudukan Supersemar, yaitu surat perintah 11 Maret. Ya, ini ada surat perintah dari presiden ya, ini ada Supersemar yang diberlakukan. Selanjutnya yakni penolakan pidato Nawaksara, yakni pada Juni 1965 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden dalam sidang umum MPRS yang dikenal dengan pidato Nawaksara. Jadi Nawaksara itu adalah 9 bahasan, yakni pidato yang disampaikan oleh Pak Soekarno itu disebut sebagai pidato Nawaksara. Nawaksara itu berarti 9 bahasan, itu bahasa Sangsekerta. Nah, namun pidato yang disampaikan oleh Bapak Soekarno ini memang ada penolakan dari MPRS karena tidak menyinggung masalah G30 SPKI. Jadi pada waktu Pak Soekarno selaku presiden, beliau mempertanggungjawabkan dengan melalui pidato yang disampaikan. Hanya saja pidato atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pak Presiden, yakni Pak Soekarno, ini tidak lengkap. Salah satunya adalah tidak menyinggung terkait dengan masalah G30 SPKI. Padahal seharusnya harus dimunculkan karena memang dengan kebiadaban yang dilakukan oleh PKI pada waktu itu sehingga adanya pengkhianatan yang luar biasa, dan alhamdulillah bisa ditumpas, dibabat habis PKI, bahkan bisa dibubarkan. Ini pidato yang ditolak karena memang pada saat itu Pak Soekarno belum membahas atau tidak menyinggung masalah G30 SPKI ya, dan bagaimana proses ekonominya pada waktu itu pun juga masih sangat terpuruk. Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno kembali menyampaikan pidato pertanggungjawaban di hadapan anggota MPRS dan DPR GR
Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1 Pres 1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara. MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban tersebut. Maka yang pertama, ketika memang Presiden melakukan pidato pertanggungjawaban, yang pertama itu ditolak karena memang tidak lengkap. Ternyata pada tanggal 10 Januari pun juga sama. Ini Presiden melakukan pidato pertanggungjawaban kepada MPRS dan DPR karena memang masih belum lengkap, tidak disinggung juga terkait dengan G30 SPKI, tidak disinggung dengan bagaimana persoalan ekonomi pada waktu itu, ya, dari segi sosialnya dan semuanya. Ini masih banyak sekali yang tidak disinggung. Maka ketika pelengkap Nawaksara ini tetap dari pihak MPRS menolak pidato pertanggungjawaban tersebut. Nah, selanjutnya yakni pelantikan Soeharto sebagai presiden atau sebagai pejabat presiden. Pada tanggal 12 Maret atau pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan ketetapan, ya, pada nomor yang sudah tertuang, ya. Pada tahun 1967, MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaan. Perlu diketahui bahwa pada masa demokrasi terpimpin, yakni ada kebijakan bahwa presiden pada waktu itu sampai seumur hidup. Namun pada sidang istimewa ini MPRS pada tahun 1967, MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya, termasuk menarik Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi ditarik semua mandatnya, ditarik semua kekuasaan dari Pak Soekarno ini. Maka MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah setahun sebagai pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketetapan, ya, yang sudah ditetapkan pada tahun 1968 sesuai dengan yang ada di PowerPoint ini. Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Maka pada tanggal 27 Maret ini secara resmi Pak Soeharto dilantik sebagai Presiden RI yang kedua. Ini menggantikan Pak Soekarno. Ketika Pak Soeharto sudah menjadi presiden, maka banyak PR-PR, banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pak Soeharto pasca lengsernya Pak Soekarno atau pasca berhentinya atau pasca diberhentikannya Pak Soekarno sebagai presiden. Yakni yang pertama adalah penataan stabilitas politik, penataan agar politik pada waktu itu lebih tenang, lebih seimbang, tidak ada kegaduhan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pada masa demokrasi sebelumnya. Yakni bagaimana caranya? Yakni upaya pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik, yaitu normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Jadi pada waktu ada di demokrasi terpimpin Indonesia yang pada waktu itu memang masih dipimpin oleh Pak Soekarno sebagai presiden, ada konfrontasi atau ada konflik istilahnya antara Indonesia dengan Malaysia. Namun karena memang sekarang di tanggal 27 Maret itu Pak Soeharto sudah menjadi presiden, maka beliau melakukan kebijakan yakni penataan stabilitas politik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah normalisasi, menjalin hubungan kembali dengan Malaysia yang dulunya sempat bersih tegang. Yang kedua yakni memprakarsai pembentukan ASEAN. ASEAN ini adalah komunitas negara-negara Asia Tenggara, ya. Salah satunya juga Indonesia, dan masuk kembali menjadi anggota PBB. Ya, ini perlu diperhatikan anak-anak bahwa pada waktu itu di masa demokrasi terpimpin
Indonesia sempat keluar dari PBB karena dengan berbagai macam permasalahan, sehingga ketika Pak Soeharto sudah menjabat presiden, maka beliau masuk kembali atau RI masuk kembali menjadi anggota PBB. Pelaksanaan dui fungsi atau dua fungsi ABRI. Ya, kalau kita sekarang lebih mengenal Tentara Nasional Indonesia, tetapi kalau zaman dulu itu istilahnya adalah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi sekarang dirubah menjadi TNI. Nah, dua fungsi ABRI atau dui fungsi ABRI merupakan konsep yang membentuk hubungan harmonis antara militer dan sipil atau masyarakat. Peran anggota ABRI dalam bidang militer harus seimbang dengan perannya sebagai warga negara dalam bidang sosial dan politik. Selanjutnya, pada masa Orde Baru banyak anggota militer yang menjadi pejabat sipil, seperti menjadi kepala daerah atau anggota DPR atau MPR. Keadaan ini sebagai dampak pelaksanaan dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Nah, berarti masa Orde Baru itu adalah masa di mana Pak Soeharto memimpin negara Republik Indonesia. Ya. Nah, pada waktu itu memang ada dui fungsi, bahwa ABRI atau TNI atau polisi, kalau dulu memang ABRI, yakni TNI, diperbolehkan ketika mereka menjadi TNI atau ABRI itu mereka juga bisa menjabat sebagai kepala negara, ya bupati, bupati, DPR atau MPR pada waktu itu. Selanjutnya, kalau kita lihat pada masa Pak Soekarno sebagai presiden itu banyak sekali partai-partai politik, ya, seperti Masyumi, Partai NU dan sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk di masa Orde Baru, yakni masa Pak Soeharto menjadi presiden, ada penyederhanaan partai politik dan pemilu. Hanya ada 3. Yang pertama adalah P3, Golongan Karya, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Bukan PDIP ya, tapi Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu pada masa Orde Baru diselenggarakan pada 1971, 1977, 82, 87, 92 dan 97. Menjelang pemilu 1977 pemerintah mengambil kebijakan fungsi partai untuk menyederhanakan partai politik dengan menggabungkan partai-partai yang memiliki kesamaan ideologi. Jadi 3 ini diringkas, dijadikan 3 saja biar tidak banyak partai pada waktu itu. Selama masa Orde Baru pemilu diikuti 3 partai, ya ini, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. P3 ini adalah partai yang berbasis Islam, ya. Kayak seperti Masyumi, Partai NU, itu semuanya gabung di P3. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia ini partai-partai nasionalis, ya. Jadi partai-partai nasionalis pada waktu itu dijadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Pada pelaksanaan pemilu hingga 97, Golkar selalu meraih suara terbanyak. Selanjutnya adalah pelaksanaan program P4 dan BP7. Program P4 disahkan MPR dan dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan, yaitu atau P4 BP7. BP7 yaitu bertugas mengoordinasi pelaksanaan penataran P4. Penataran P4 wajib diikuti masyarakat dan bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Jadi otomatis pada waktu itu adanya program P4, ya, ini tujuannya adalah agar masyarakat ini satu visi, satu misi, yakni tentang demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah pada waktu itu kerjasama dengan luar negeri. Pada periode awal Orde Baru, hampir semua aturan dan kebijakan ekonomi dirancang lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, IG, dan konsultan asing.
Kondisi ini menyebabkan modal asing mengalir deras ke Indonesia dan banyak perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Pintu masuk kehadiran kekuatan ekonomi asing adalah adanya persetujuan utang pemerintah Indonesia secara terus-menerus. Kenapa utang? Karena memang pada waktu itu di zaman sebelum masa Orde Baru memang kondisi ekonomi kita masih sangat lemah sekali ya. Sehingga perlu adanya hutang-hutang untuk mendongkrak perekonomian di negara kita. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti kedua pedoman adalah mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan pada masa Orde Baru diwarnai dengan investasi asing di Indonesia yang dipermudah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Prestasi Orde Baru yang fenomenal adalah terciptanya swasembada beras pada periode 1980-an. Usaha mencapai swasembada beras berlangsung selama Pelita 1 dan Pelita 2. Ini adalah pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi atau kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah sosial budaya, yakni terciptanya stabilitas politik dan rasa aman bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka pada masa Orde Baru ini luar biasa, stabilitas ekonomi sudah sangat aman dan bisa mensejahterakan masyarakat. Angka kemiskinan pada waktu masa Orde Baru ini menurun, angka kematian bayi itu pun juga menurun, dan partisipasi pendidikan dasar sangat meningkat. Ini dari aspek sosial budaya sangat maju, sangat ada berbagai macam perkembangan yang cukup pesat. Sedangkan pendidikan, aspek pendidikan yang pertama adalah melaksanakan instruksi Presiden Impres Pendidikan Dasar. Adanya program bebas 3 buta B3B sejak 2 Mei 1984 dan program gerakan orang tua asuh. Dan adanya gerakan wajib belajar 9 tahun. Dari segi budaya, pengembangan budaya dan seni diarahkan pada usaha yang memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan dan kesatuan nasional. Pemerintah meningkatkan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan yang lainnya. Munculnya istilah Angkatan 66 dalam dunia kesastraan Indonesia. Sastrawan periode ini memiliki ciri-ciri memurnikan kembali Pancasila. Jadi pada masa Orde Baru, inti ya kesimpulannya bahwa dari segi aspek budaya, aspek politik ini sudah sangat bagus sekali. Dari aspek ekonomi ini pun juga sangat bagus. Sudah ada perkembangan yang cukup pesat ya. Ketika Pak Soeharto di masa Orde Baru memimpin selama 32 tahun ya. Namun di akhir beliau menjabat, memang ada berbagai gejolak-gejolak di masyarakat, di mana masyarakat menginginkan Pak Soeharto untuk mundur dengan berbagai macam seperti yang ada, yakni terkait dengan KKN yang terjadi pada waktu itu dan sistem pemilihan kepala-kepala pemerintahan dan sebagainya memang tidak transparan sehingga di akhir ada gejolak penurunan. Namun dari sisi yang lain secara tidak langsung setiap masa atau periode pasti ada positif dan negatifnya, dan di masa Orde Baru ini pun juga sangat banyak sekali terkait dengan positifnya walaupun juga ada kekurangan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami terkait dengan masa ke masa dari sistem yang mulai pertama sampai sistem demokrasi yang dulunya adalah demokrasi parlementer, sekarang yakni masa masa Orde Baru. Mungkin selanjutnya akan kita bahas tentang masa reformasi setelah pasca pengunduran Pak Soeharto selaku presiden selama 32 tahun.
Ya, petunjuk tugas IPS seperti biasa anak-anak, nanti link soalnya akan Pak Farid saya bagikan pada pukul 8:30 di GC. Jadi jangan lupa ketika mengerjakan harus membaca doa terlebih dahulu, mudah-mudahan diberikan kemudian. Demikian yang perlu Pak Farid sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.